Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2021, bersama saya Abu Hamad akan menemani Anda semuanya dalam rangkaian acara konsultasi agama yang diasuh oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah Hafidhullah Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan pagi ini? Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pula Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita sehingga menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kami kembali akan membacakan beberapa pertanyaan dari Anda semuanya di kesempatan pagi ini. Karena itu kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dengan bertanya di layanan pesan singkat dengan WhatsApp atau dengan nomor telepon di nomor kami 0812-5952-1312. Sebelum dimulai, kami sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Abu Ubaidah yang telah hadir di studio di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi ini Ustaz? Alhamdulillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini Al-Ustadz Abu Ubaidah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga tetap bisa menunaikan tugas-tugasnya, terutama di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, hingga pukul 6 nanti kami akan menemani Anda semuanya dalam rangkaian acara konsultasi agama di kesempatan pagi ini. Dan sekali lagi kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung, sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar agama di nomor kami 0812-5952-1312. Dan sebelum dibacakan beberapa pertanyaan, terlebih dahulu kami meminta kepada Al-Ustadz Abu Ubaidah untuk memberikan dan menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, musim hujan telah tiba, dan air hujan adalah air yang berbarokah. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Dengan air hujan, tumbuhan-tumbuhan, hewan, manusia diberi kesuburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhan-tumbuhan yang tadinya kering, bahkan hampir mati, Allah hidupkan lagi dengan air hujan tersebut. Begitu pula ma'asyiral muslimin, hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk menyuburkan tanah yang gersang, pohon yang gersang, begitulah wahyu dan ilmu menumbuhkan dan menyuburkan hati yang gersang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya hati manusia khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal ini,
Allah katakan setelahnya dalam ayat berikutnya, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Fadailul Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah, bumi dengan air hujan, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati manusia dengan wahyu, dengan Al-Qur'an, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan iman. Oleh karenanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tumbuhan dengan hujan, mari kita suburkan hati kita dengan iman, dengan ilmu yang bermanfaat. Karena sebagaimana badan butuh kepada makanan, demikian juga hati manusia butuh kepada siraman rohani. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih butuh daripada kepada makanan dan minuman. Karena kalau badan manusia butuh kepada makanan minuman 3 kali dalam sehari cukup. Tapi kebutuhan manusia kepada ilmu setiap saat, setiap detik, setiap menit. Kita makan butuh ilmu, kita buang hajat butuh ilmu, kita tidur butuh ilmu, kita sholat butuh ilmu, menikah butuh ilmu, jual beli butuh ilmu. Setiap gerak kita butuh kepada ilmu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, mari kita semuanya bersemangat untuk menuntut ilmu agama agar Allah Subhanahu wa taala menyuburkan dan menghidupkan hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Bubeda yang telah menyampaikan mukadimahnya sekalipun singkat, mengingatkan kita semuanya bahwa turunnya hujan yang dengannya Allah Ta'ala menumbuhkan berbagai macam tanaman, maka kegersangan hati kita semuanya akan segera berubah menjadi kebaikan tatkala kita menambah dan mengisi dengan ilmu agama, karena sesungguhnya dalam berbagai hal kita sangat membutuhkan kepada ilmu. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, di antara ilmu yang bisa kita dapatkan adalah dengan bertanya, dan bertanya disampaikan kepada orang yang ahli. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikr, ahli ilmi, jika kalian tidak mengetahui dalam sebuah urusan. Kalau dalam perkara dunia kita tidak bisa dan harus bertanya kepada orang ahlinya, terlebih dalam urusan beragama, maka tidak akan bisa kita melaksanakan agama ini kecuali dengan bertanya kepada orang yang berilmu dalam urusan agama. Karena itu kaum muslimin dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kami akan membacakan pertanyaan Anda yang disampaikan di kesempatan pagi ini, dan kami mengundang Anda semuanya sampaikan pertanyaan tersebut di nomor 0812-5952-1312. Baik Ustadz, kami akan bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi ini. Dari Mas Anto yang ada di Purworejo, kami ucapkan terima kasih Mas Anto yang telah bergabung. Beliau bertanya, Ustadz, apakah pernyataan berikut ini termasuk bentuk kesyirikan? Karena kebanyakan orang mengikutinya di media sosial. Jadi sebuah ungkapan yang mengatakan, langit, bisakah kamu mengirimkan hujan? Aku kepingin. Ini apakah termasuk ungkapan syirik atau tidak? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak diperbolehkan, karena menisbatkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ke langit. Sesungguhnya yang menurunkan hujan bukanlah langit, bukanlah bintang, tetapi yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka, dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menurunkan dari langit air yang berbarakah, yaitu air hujan.
Jadi kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya, dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid, ya, bahwa termasuk kesyirikan menisbatkan hujan kepada bintang ini, ya, dan bintang itu. Ya, beliau membawakan hadis ini bahwa Nabi SAW suatu saat bersabda, ya, atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ya, para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Di pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir padaku. Ya, amma al-mu'minu bi, adapun yang beriman kepadaku, ya, yaitu orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Kita dikasih hujan ini dengan rahmat Allah, dengan keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Ya, adapun yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada, ya, adapun yang mengatakan kita dikasih hujan ini karena bintang ini, bintang itu, fahuwa kafirun bi mu'minun, ya, bi nau. Maka berarti dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Artinya tidak boleh bagi kita menisbatkan hujan ini kepada selain Allah, baik kepada langit, baik kepada bintang, tidak boleh, karena yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum ungkapan tersebut maka tergantung kepada keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah langit itu sendiri, maka ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Ya, karena tidak ada yang menurunkan hujan, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, ya, seperti meyakini bahwa langit itu sendiri yang menurunkan hujan, maka ini adalah syirkun akbar. Ini syirik besar dan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam kalau dia muslim. Yang kedua, kalau dia, ya, tidak meyakini bahwasanya langit itu yang menurunkan hujan, ya, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, tetapi dia mengatakan wahai langit turunkanlah hujan, maka ini adalah syirik kecil, ya, syirik kecil, karena, ya, kesyirikannya dalam lafaz, ya, kesyirikan dalam lafaz tanpa meyakini bahwasanya langit itu yang menurunkan hujan. Jadi ini tergantung kepada keyakinan hamba itu sendiri atau orang yang mengatakannya. Kalau dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah langit, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah dalam pelafatan, ya, maka ini adalah syirik kecil. Ya, dua-duanya harus dihindari. Ya, baik kita meyakini yang pertama maupun meyakini yang kedua. Karena masalah tauhid, masalah yang sangat penting, ya, dan masalah syirik adalah masalah yang sangat berbahaya. Dan untuk sekedar mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudari sekalian, ya, adalah jangan kita ini latah, gampang ikut-ikutan dengan yang lagi viral di media sosial, baik itu di Instagram, di TikTok atau yang lainnya. Jangan. Ya, tidak semua yang viral itu sesuai dengan syariat. Ya, bahkan seringkali yang viral itu bertentangan dengan syariat. Maka kita harus hati-hati menyaring, memfilter dengan petunjuk agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban dan mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa yang bertanya di kesempatan pagi ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari ini Ibu Ica atau Mbak Ica yang ada di Sidayu, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga mungkin karena pengaruh
media sosial Ustaz, sehingga ditanyakan, Ustaz, apakah hukum merusak tanaman? Karena banyak anak-anak yang ikut tren medsos akhirnya memukul pohon pisang sampai rusak. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Iya, ya ini apa namanya tadi ya, ketularan yang lagi viral, ngetren ya. Karena sekarang ini kan zaman media sosial, dikit-dikit viral, dikit-dikit ngetren, ada sedikit yang lucu, aneh, diikuti sama yang lainnya. Oleh karenanya, sebelum menjawab, kami ingatkan lagi tadi bahwa kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip dalam hidup ini. Ya, sehingga tidak mudah ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat. Seorang muslim punya pendirian, punya prinsip, dia berjalan di atas prinsip tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia berpegang kepada ajaran-ajaran agamanya. Ya, memang sekarang lagi ngetren juga apa itu salam apa gitu ya, binjai atau apa itu, langsung kemudian dipukulin pohon pisang sampai hancur. Ya, tentu pertama ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, hendaknya seorang muslim mencurahkan waktunya, tenaganya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan tenaga kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ini juga memadorotkan diri sendiri, ya, memukul pohon pisang sampai ya rusak. Ini kan memadorotkan diri sendiri. Ya, sudah nggak ada faedahnya, juga memadorotkan diri sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya. Nah, yang ketiga ini berarti merusak. Ingat bahwasanya pohon, ya, demikian juga alam semesta ini, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba untuk merawatnya, memanfaatkannya dengan baik. Bukan malah kemudian kita merusak. Ingat, Islam ini adalah agama yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga, ya, alam kita ini. Ya, baik itu sungai, laut, lingkungan, itu Islam menganjurkan kepada kita untuk menjaganya, merawatnya, tidak boleh merusaknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, sebagai contoh, di dalam agama Islam, Rasulullah SAW melarang kita untuk kencing di kolam atau telaga yang ada air yang tidak mengalir. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im fayaghtasilu fi. Janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, ya mungkin telaga atau kolam dan sebagainya. Kenapa? Karena itu merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Jadi Islam ini adalah agama yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga dan merawat lingkungan. Jangan malah dirusaknya, ya, termasuk pohon-pohon pisang, ya, atau pohon-pohon yang lain. Ya, jangan malah kemudian kita merusaknya. Ya, kalaupun memang kita merapikannya, ya, sekiranya nanti membahayakan. Misalkan sekarang musim hujan juga, mungkin, ya, menurut ahli pakarnya, misalkan ini sudah tua mau jatuh daripada nanti membahayakan. Ini tidak mengapa. Itu merapikan, ya, merapikan. Tapi, ya, merusak, ya, merusak padahal itu pohonnya masih bagus, kita rusak. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Ya, intinya sekali lagi, jangan kita ini latah, ya, ikut-ikutan, ya, ngetren ini, viral ini, kita ikut-ikutan. Ini ikut-ikutan tidak. Seorang muslim harus punya pendirian, harus punya prinsip, ya, supaya dalam beragama ini, dia memiliki arah panduan yang jelas. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Ibu Ica yang ada di Sidayu.
Baiklah Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari ini Ibu Etik yang ada di Malang. Terima kasih Ibu Etik yang telah menyampaikan pertanyaannya di kesempatan pagi ini. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sholatnya di rumah, jadi ia mendengarkan azan, menjawabnya sampai selesai, apakah ia mempunyai keutamaan berdoa antara azan dan iqamah? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jadi pahala-pahala yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, itu mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Jadi pahala ibadah atau keistimewaan itu bukan monopoli laki-laki saja. Perempuan pun mendapatkan hak yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki perempuan kalau dia beramal saleh, dia dapat keutamaan juga. Ya. Karena wanita secara umum ya dalam masalah-masalah hukum itu tidak ada bedanya dengan laki-laki. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Artinya dalam hukum-hukum agama perempuan itu sama dengan laki-laki. Kita tidak boleh membedakannya kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil membedakan, kita bedakan. Misalkan akikoh, kalau akikoh anak laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Warisan, bahwasanya perempuan itu separuhnya laki-laki. Itu ada dalilnya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Akikoh juga demikian, ada dalilnya. Yu'aqqu anil hulami, anil hulami syatan wa anil jariyati syah, akikoh untuk bayi laki-laki 2 kambing, lalu perempuan 1 kambing. Itu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, misalkan masalah sholat, masalah wudhu, termasuk juga tadi yaitu keistimewaan doa antara adzan dan qomat, di mana Nabi SAW mengatakan la yuraddu du'a'u bainal adzanain, tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat, antara adzan dan qomat. Ini mencakup yang laki-laki, mencakup juga perempuan. Mencakup juga perempuan karena tidak ada dalilnya yang membedakan. Nabi nggak mengatakan ini khusus yang laki-laki, yang perempuan nggak dapat keutamaan ini. Nggak ada dalil yang seperti itu. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu antara adzan dan qomat untuk banyak berdoa. Lebih-lebih sekarang ini musim hujan Musim hujan ini juga sebagai faedah para pemirsa yang mungkin belum tahu di antara waktu yang mustajab juga itu adalah ketika turun hujan. Di mana Nabi SAW mengatakan sintanila turaddan, kata Nabi SAW, 2 waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Tadi ketika antara adzan dan qomat ini mustajab, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ketika turun hujan. Karena hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan. Dan untuk mengingatkan diri saya pribadi juga dan untuk semua para pemirsa, mari kita manfaatkan musim hujan ini untuk lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya. Jangan malah sebaliknya. Musim hujan malah malas ke masjid, malas wudu, dan lain sebagainya. Mari dengan turunnya hujan, sebagaimana menyuburkan tanaman-tanaman, mari kita suburkan semangat kita, hati kita, jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa wanita juga memiliki keutamaan untuk berdoa antara adzan dan qomat.
Jadi ini bukan khusus hanya laki-laki saja, tapi mencakup juga untuk perempuan. Alhamdulillah. Nah, Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Ibu Etik yang ada di Malang yang bertanya di kesempatan pagi ini. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi Anda semuanya untuk bertanya di kesempatan pagi ini. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 0812 5952 1312. Pertanyaan dengan format Anda di mana Anda berada, kemudian nama Anda serta isi pertanyaan Anda. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan lagi dari pemirsa yang tidak menyebutkan namanya. Ini bertanya tentang memilih imam di dalam sholat ini Ustaz. Ustaz, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz. Pertanyaan saya, manakah yang lebih tepat, lebih utama ketika memilih seorang imam? Apakah memilih yang lebih paham tentang agama dan dia memiliki suara yang biasa-biasa saja dan dia belum hafal 30 juz, dengan seorang yang suaranya bagus, hafalannya 30 juz, akan tetapi pengetahuan tentang agamanya kurang? Mohon jawabannya Ustaz. ya tentang yang lebih berhak dalam mengimami sholat, ya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum dalam sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak ya membaca, menghafal Al-Quran. Kata para ulama, aqra'uhum maksudnya adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, karena kita tahu namanya sholat itu kaitannya adalah dengan bacaan, ya. Ya, dia nanti membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lainnya, sehingga dibutuhkan sosok imam yang memang bagus bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Demikian juga supaya apa? Supaya enak, ya, didengar oleh jamaahnya. Kita kalau imamnya itu bagus, suaranya enak didengar, itu kan nyaman juga bagi para jamaah. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki hafalan, ya, hafalan, karena kaitannya tadi yaitu sholat itu kan butuh membaca surat, ya, surat setelah Al-Fatihah. Taib. Jadi yang paling berhak nomor satu itu. Adapun ya yang lainnya maka itu urutan-urutan ya berikutnya, ya, yang lebih dahulu hijrahnya, Islamnya, ya, yang lebih tua dan sebagainya, itu adalah urutan-urutan berikutnya. Jadi yang nomor satu adalah intinya adalah di masalah bacaan, ya, masalah bacaan. Taib. Ini. Adapun tadi mana yang lebih utama antara orang yang faham tentang hukum agama, ya, tapi hafalannya kurang, suaranya juga kurang, ya, dengan orang yang suaranya bagus, tajwidnya bagus, hafal 30 juz tapi pengetahuan agamanya kurang, ya. Wallahu a'lam, ya. Kalau ini kan dua pilihan, ya, pilihan. Kalau bisa yang bagus hafalannya, banyak hafalannya, dan yang ngerti tentang hukum agama, tentu itu yang lebih utama. Tapi kalau memang harus memilih, maka tadi kembali kepada hadis tadi, berarti adalah yang banyak hafalannya dan yang bagus, ya, bacaannya. Adapun pengetahuan agama ini dilihat terlebih dahulu. Kalau pengetahuan agamanya ini maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ya, seorang imam harus tahu, ya, seorang imam harus ngerti, ya. Kalau itu sudah dia punya dan kemudian dia memiliki hafalan dan bacaannya bagus, maka ini yang lebih utama, ya, ini yang lebih utama. Walaupun mungkin dia bukan ustadz, mungkin pengetahuannya juga kurang, tapi yang masalah sholat dia ngerti, ya, masalah sholat dia ngerti, maka itu sudah cukup, ya, untuk menjadikan dia lebih utama, ya. Nah,
Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Sebab bukan suatu syarat bahwa imam itu harus lebih afdal daripada makmumnya, bukan. Ya, bukan suatu syarat. Terkadang ya dulu pernah juga sebagian sahabat ya mengimami sholat dan di belakangnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di situ ya ada imam yang mengimami orang lebih utama darinya. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bukan sebuah syarat harus yang paling utama. Ya, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Ada sebagian mungkin dia mengetahui agama, tapi dalam masalah tajwid, dalam masalah hafalan Al-Quran kurang. Sebagian yang lain enggak. Ada yang dia dalam masalah hafalan Al-Quran bagus, cuma mungkin pengetahuan masalah agamanya tidak terlalu luas. Jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi dalam masalah sholat ini yang dititik beratkan oleh Nabi SAW adalah dalam masalah Al-Quran. Dan inilah salah satu kelebihan ya para penghafal Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Bapak penanya di kesempatan pagi ini. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada waktu, sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 081259521312. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Mahfud yang ada di Pemalang. Terima kasih, jazakumullah khairan Bapak Mahfud yang ada di Pemalang atas pertanyaannya yang disampaikan. Ini ada dua pertanyaan Ustaz, yaitu pertanyaan terkait dengan masalah zakat mal. Mungkin Anda bacakan pertama dulu. Ustadz, apakah hutang kita semisal cicilan pembelian tanah ikut dihitung dalam perhitungan dalam penentuan jumlah harta kita yang wajib dizakati setelah memenuhi nisab dan haul? Mungkin ini dulu yang bisa dijawab Ustaz. Tafadhol Ustaz. Diulangi? Ya, jadi apakah hutang kita ya semisal cicilan, kita punya hutang. Ya, kita punya hutang karena kita membeli tanah dan dibayar dengan mencicil. Nah, apakah cicilan pembelian tanah ini ikut dihitung dalam perhitungan penentuan jumlah harta kita yang wajib dizakati setelah memenuhi nisab dan haul? Ya, orang yang ya berkewajiban untuk zakat, tapi dia punya hutang, gitu ya. Saya tangkap dia punya hutang. Apakah ini masuk dalam hitungan juga? Ya, ini diperinci tentang hutangnya. Kalau hutangnya tersebut ya berpengaruh pada nisab ya dalam zakat, maka ya dia berpengaruh. Misalkan ya nisab hartanya ya adalah mungkin 50 juta misalkan. Nah, dia punya hutangnya 20 juta. Dengan adanya hutang tersebut itu berpengaruh. Sebab kalau dia misalkan dengan adanya hutang tersebut kan berarti tidak nyampe nisab. Tidak nyampe nisab. Dengan demikian maka ini berpengaruh. Sehingga adanya hutang dia itu menjadikan ya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa demikian? Karena berarti dia tidak mampu. Artinya dia belum memenuhi nisab sebenarnya. Ya, sedangkan zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memiliki kemampuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan yaitu adanya nisab. Nisab itu artinya sebuah batasan jika seorang memiliki harta
pada batasan tersebut, berarti dia wajib mengeluarkan zakat. Itu pun ditambah lagi dengan syarat haul, yaitu uang tersebut berputar sampai 1 tahun. Misalkan sekarang nisab, kita tunggu sampai tahun depan. Ya, kalau sampai tahun depan itu tidak berkurang dari harta yang kita miliki, bahkan mungkin malah menambah, itu berarti wajib. Tapi kalau misalkan kita pakai, ya, apalagi tadi punya hutang, ya, kita pakai untuk bayar dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan. Jadi Allah itu maha adil, Masya Allah, dalam zakat itu. Allah tidak mewajibkan bagi yang tidak mampu. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak zalim kepada yang diwajibkan untuk zakat. Karena kalau dia tidak diwajibkan untuk zakat, kasihan para fakir dan para miskin. Tapi kalau setiap harta harus dizakati berapapun yang dia punya, zalim kepada orang yang mengeluarkan zakat. Ya, jadi Islam, Masya Allah, sangat indah dalam masalah zakat. Adapun apabila ya hutang yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh pada nisab, maka tetap dia wajib untuk mengeluarkan ya zakat. Contohnya misalkan dia punya uang 1 miliar misalkan, hutangnya cuma 2 juta, 3 juta, ini nggak berpengaruh. Karena walaupun dia punya hutang, ya tetap masih memenuhi nisab. Jadi nggak berpengaruh sama sekali. Dengan demikian, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi intinya bahwa orang yang memiliki hutang, ya, itu diperinci. Kalau hutangnya berpengaruh pada nominal nisab, batasan nisab, maka itu tidak wajib, ya, tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia terhitung tidak mampu, terhitung belum terpenuhi nisabnya, ya, karena itu berpengaruh pada nisabnya. Tapi kalau misalkan hutangnya tidak berpengaruh pada nisab, maka tidak berpengaruh dan wajib, ya, tetap wajib mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik, ini jawaban yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Ubaida, dan mungkin Ustaz kami bacakan pertanyaan beliau yang kedua. Ini juga tentang zakat mal. Beliau menanyakan, Ustaz, saya mempunyai usaha perkreditan barang. Ini bagaimana cara menghitungnya, maksudnya menghitung zakatnya? Apakah uang setoran yang sudah masuk atau cicilan yang belum masuk dari nasabah anak, atau total semua nilai barang perkreditan tersebut? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Taib, ini sebaliknya tadi ini. Kalau tadi itu dia yang punya hutang, tapi kalau dia tadi bisnis pengkreditan, berarti orang lain yang punya hutang sama dia. Ya, apakah itu berpengaruh pada zakat harta? Ya, jawabannya juga diperinci. Tergantung kepada orang yang kita hutangi, yang kita krediti. Kalau mereka, ya, pada dasarnya adalah memiliki kemampuan untuk, ya, membayar, ya, hutang mereka, kredit mereka, ya, dan tidak menunda-nunda, tidak mumatil, ya, maka itu tetap dalam hitungan zakat, karena itu dianggap tetap kita miliki, itu tetap harta kita. Jadi uang kita yang ada di orang-orang yang kita hutangin tersebut itu masuk dalam hitungan zakat, dalam hitungan harta kita, di total itu, ya, di fulan sekian. Kenapa? Karena dia mampu. Ketika kita minta nanti untuk bayar, dia mampu dan dia tidak menunda-nunda, ya. Yang kedua, apabila orang yang kita pinjemin, yang kita kreditin, yang kita utangin tersebut betul-betul tidak mampu, kita tarik, untuk bayar nanti, ya, maaf belum bisa. Atau yang kedua,
Dia mungkin mampu, tapi mumatil, nunda-nunda. Dan menunda-nunda pembayaran hutang ini zalim, ya, nggak boleh. Kata Nabi, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi ditunda-tunda, itu adalah suatu kezaliman. Jadi ada sebagian orang itu memang betul-betul tidak mampu untuk bayar hutang. Ada yang kedua, mungkin dia mampu, tapi nunda-nunda. Nanti aja, bentar, ya, bulan depan, insya Allah, setelah narik arisan, ya, bentar lagi. Begitu terus muter. Ya. Kalau kondisinya seperti itu, maka di sini ini tidak masuk dalam hitungan. Tidak masuk dalam hitungan. Kenapa? Karena ini kita anggap seperti uang yang tidak kita miliki. Ya, tidak kita miliki. Makanya di antara syarat wajibnya zakat itu adalah tamamul milk, ya, kesempurnaan dalam kepemilikan. Ya, kesempurnaan dalam kepemilikan. Kalau itu dia bayarnya gampang, mampu, berarti itu masih kategori harta kita yang masuk dalam hitungan zakat. Tapi kalau orangnya betul-betul tidak mampu untuk membayar, ya, susah sekali ditagih, atau memang dia mampu tapi ditunda-tunda terus, ya, maka ini tidak memenuhi syarat kesempurnaan dalam kepemilikan tadi. Kita anggap itu bukan harta kita, ya. Karena kita tidak tahu kapan dia membayarnya, kapan dia akan mengembalikannya, berarti tidak masuk dalam hitungan zakat. Jadi intinya orang yang, ya, hutang kepada kita apakah masuk dalam hitungan zakat diperinci. Kalau dianya memang mampu, mudah untuk membayar, ya, tidak menunda-nunda, maka itu masuk dalam hitungan karena itu termasuk harta kita, ya. Tapi kalau orangnya betul-betul tidak mampu dan atau susah ditagih, ya, mutar-muter aja, ya, bertahun-tahun nggak jelas, ya, maka orang tersebut harta tersebut tidak masuk dalam hitungan karena itu tidak memenuhi syarat wajibnya zakat, yaitu kesempurnaan dalam kepemilikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Bapak Muhammad Mahfud yang ada di Pemalang dan tentunya juga kepada para pemirsa yang lainnya. Kaum muslimin, masih ada kesempatan sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 081259521312. Baik, Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Mahrifatul Laili yang ada di Malang. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang niat dalam sholat, tentang kesimpang siuran yang saya terima baru-baru ini bahwa niat dalam sholat tidak dilafadzkan dengan lafadz usolli seperti yang diajarkan tentang fikih sholat waktu saya masih kecil. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sholat, niat dalam sholat memang syarat, ya, sahnya suatu ibadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Para ulama sepakat itu. Makanya kalau kita buka kitab-kitab fikih itu, setiap pembahasan fikih, wudhu, sholat, puasa, ya, haji dan sebagainya, syaratnya adalah niat. Itu sudah sepakat para ulama. Hanya permasalahannya, apakah perlu untuk dilafadzkan? Nawaitu sholat ad-duhri atau nawaitu shauma Ramadan, ya, ghad, ya, fardhon lillahi ta'ala dan sebagainya. Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, ya, disyariatkan untuk dilafadzkan untuk memperkuat niat dalam hati. Jadi kata mereka, kalau niat itu dilafadzkan, itu memperkuat apa yang di dalam hati. Itu alasannya. Kemudian yang kedua juga, mereka beralasan dengan beberapa hadis yang menurut mereka itu bahwasanya Nabi melafadzkan niat. Ya, seperti ketika berkorban, nyembelih, ya, Nabi mengatakan ini adalah sembelihanku dan sembelihan untuk umatku yang tidak kurban. Ya, mereka mengatakan, ya, itu berarti Nabi melafadzkan niat itu.
Ya, atau ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan tidak? Ya, nggak ada wahai Nabi. Ya, lalu kata Nabi, idan ana shaimun. Kalau begitu aku puasa. Mereka mengatakan, lah itu Nabi mengatakan bahwasanya beliau puasa, berarti itu niat. Melafadzkan niat. Pendapat yang kedua, bahwasanya niat itu tidak perlu untuk dilafadzkan, karena niat ya itu tempatnya adalah di dalam hati. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Oleh karenanya para ulama sepakat, apabila dalam masalah niat berbeda antara lisan dengan hati, maka yang menjadi patokan adalah apa yang diniatkan di dalam hati. Ya, orang misalkan sholat duhur, niat dalam hatinya sholat duhur, tapi salah ngomong, nawaitu sholatal asri misalkan. Yang menjadi patokan adalah apa yang diniatkan di dalam hati. Karena memang niat itu tempatnya di dalam hati. Yang kedua, alasannya adalah pelafatan niat tidak dinukil dari Nabi SAW. Ya, tidak pernah diajarkan juga oleh para sahabat. Nggak ada penukilan riwayat. Padahal para sahabat itu dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, sangat-sangat detail menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai ya ketika Nabi SAW membaca dalam sholat sirri doa istiftah, ya, kemudian bergerak jenggotnya, itu saja disampaikan. Saya lihat Rasulullah SAW ya membaca yaitu doa istiftah, ya membaca sesuatu, ya, dan saya melihat jenggotnya itu apa? Ya, goyang gitu. Itu aja Nabi, para sahabat itu nyampaikan. Maksudnya sedetail itu para sahabat. Masa kemudian dalam 5 kali sholat, ya, kemudian Rasulullah SAW melafadzkan niat, ya, terus nggak ada riwayatnya satu pun nggak ada. Itu kan sesuatu yang sangat aneh sekali. Apalagi dalam beberapa riwayat, ya, disebutkan misalkan dalam hadis Aisyah, karena Nabi SAW yastaftihu sholatahu bitakbir. Nabi itu membuka sholatnya dengan takbiratul ihram. Ya, kata Aisyah, membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, bukan dengan ya niat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi membuka sholatnya itu dengan takbiratul ihram. Berarti nggak pakai melafadzkan. Buktinya Aisyah nggak mengatakan dengan melafadzkan niat. Ya, pembuka sholat itu adalah dengan ya takbiratul ihram. Nah, dan wallahu alam, ya, kalau kita lihat hujjah argumennya, pendapat yang kedua yaitu bahwa melafadzkan niat itu tidak perlu, ya, ini lebih kuat. Ya, secara dalil, secara argumen lebih kuat. Kenapa? Karena memang nggak ada dalilnya. Wah, padahal ibadah itu harus ada dalilnya. Kita beribadah harus ada dalilnya. Hukum asal ibadah itu malah nggak boleh sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah melafadzkan niat. Adapun alasan tadi supaya lebih mantap antara lisan dengan apa namanya hati, itu juga tidak kuat. Kenapa? Karena itu pakai akal. Sedangkan ya, agama ini bukan berdasarkan dengan akal. Alasan bahwasanya itu di sebagian riwayat bahwa Nabi melafadzkan niat, kita jawab itu Nabi nggak melafadzkan niat. Contoh misalkan hadis tentang puasa tadi, Nabi tanya, puasa sunnah ya, ada makanan nggak wahai Aisyah? Enggak. Ya, kalau begitu aku puasa. Itu bukan melafadzkan niat, itu mengabarkan bahwa dirinya ya berpuasa. Ya, buktinya kalau itu bukan melafadzkan niat, karena itu sudah pagi. Artinya kalau puasa niat itu kan sebelum fajar, ya, malam sebelum masuknya fajar. Ya, kalau misalkan niat baru di pertengahan, ya itu bukan namanya niat namanya. Ya, bukan namanya niat. Demikian juga misalkan sebagian pakai dalil labbaik Allahumma labbaik, itu bukan melafadzkan niat. Itu memang salah satu ucapan atau ungkapan yang dibaca oleh para jamaah haji dan umroh, yaitu yang disebut dengan talbiyah. Seperti ketika kita sholat, ya, kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang mengucapkan Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah, itu bukan melafadzkan niat. Ya, nah, itu adalah salah satu bacaan.
Jadi kita harus membedakan. Ya, jadi intinya kita beragama ya pakai dalil. Ya, pakai dalil bukan apa kata banyak orang, bukan hanya ikut-ikutan, tidak, tetapi kita menggunakan dalil dengan tetap ya kita menjaga persaudaraan kita ya dengan saudara-saudara kita ya, tapi kita biasakan di dalam beragama ini ya secara ilmiah, kritis ya, segalanya kita dudukkan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis, jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami, yaitu Ibu Makhrifatul Aini ada di Malang. Tentunya juga bisa menjadi tambahan ilmu bagi pemirsa yang lainnya. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Nur Saban yang ada di Kendari. Kami ucapkan terima kasih Bapak Nur Saban atas pertanyaannya. Beliau bertanya Ustaz ini tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam ibadah sholat kita. Ustaz, di rakaat pertama itu misalnya kita membaca doa Subhana Rabbil Azim 3 kali. Akan tetapi pada bacaan ruku yang kedua itu dengan membaca bacaan yang lain. Nah, apakah berlaku juga pada bacaan sujud? Nah, ini apakah yang demikian ini diperbolehkan Ustaz? Nah, ya. Yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut, yakni bacaan di dalam sholat itu kan banyak. Betul, ya. Ustaz. Bacaan dalam sholat itu kan banyak. Nah, ketika pada rakaat yang pertama baca jenis yang doa pertama. Ini yang pertama, kemudian nanti pada rakaat yang kedua pakai jenis zikir yang lain misalkan, apakah itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Selama doa dan zikir tersebut ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu adalah ya merangkap doa. Dalam artian, misalkan kita doa istiftah, kemudian digabung semuanya. Doa istiftah, Allahumma ba'id baini, kemudian setelah itu subhanak dalam satu waktu, maka itu tidak diperkenankan. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan itu adalah suatu kebid'ahan dalam agama. Tapi kalau misalkan pada sholat maghrib baca doa subhanak, nanti isya baca Allahumma ba'id, maka boleh. Atau seperti tadi, misalkan pada rakaat yang pertama membaca doa ini subhana rabbiyal azim, ya. Nanti pada rakaat yang kedua tidak mengapa, karena itu terpisah, ya, terpisah antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua sudah terpisah, ya. Jadi nggak harus pada rakaat yang pertama doanya ini terus, ya, berarti rakaat kedua, ketiga, keempat harus sama semuanya, tidak, ya. Selama doa-doa tersebut sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai faedah, bahwa ini masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ibadat al-waridah ala wujuhin mukhtalifah. Ibadah yang memiliki beberapa redaksi. Ini masuk dalam kaidah itu. Para ulama ketika menghadapi ibadah yang memiliki beberapa model, beberapa redaksi dan semuanya sahih, itu ada beberapa sikap. Sebagian para ulama mengatakan pilih satu saja, yang lainnya nggak perlu. Ya. Yang lainnya nggak perlu untuk dipraktekkan, cukup satu saja. Continue dengan satu pilihan. Sebagian para ulama, ya, yang kedua mereka digabung jadi satu, ya. Dan sikap yang ketiga adalah boleh melakukan yang ini kadang dan yang lainnya kadang. Jadi kadang ini, kadang itu. Ya, variatif lah, ya, lebih variasi.
Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi hendaknya kita itu kalau yang model-model memiliki ibadah yang memiliki beberapa model, beberapa variasi, itu hendaknya kadang ini dan kadang itu. Kenapa demikian? Satu, tujuannya adalah supaya kita ini menghidupkan semua sunnah. Karena semuanya adalah sahih dari Nabi. Ada dalilnya, ya berarti harus kita praktekkan. Mestinya. Karena kalau kita pilih satu saja, yang lain enggak, berarti kita mematikan sunnah-sunnah yang lain, padahal sahih juga dari Nabi. Ya. Tapi kalau kita rangkep langsung juga, nggak ada contohnya dari Nabi. Berarti kadang ini, kadang itu. Yang kedua juga ini lebih variatif ya, sehingga tidak membuat kita ini bosan. Coba kalau satu aja itu nanti bosan. Tapi kalau kita berganti-ganti, ya variatif, ya ini akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam beribadah. Ya, yang ketiga juga lebih mudah, karena bisa kita sesuaikan kebutuhan kita. Misalkan contoh safar, ketika safar mungkin dia lebih memilih zikir yang lebih pendek karena mungkin butuh atau sakit, pas sakit. Tapi kalau pas lagi kuat, lagi semangat, mungkin milih yang lebih panjang. Ya, jadi lebih mudah. Di antara hikmahnya juga, faedahnya juga kalau kadang ini kadang itu adalah kita bisa lebih berlapang dada. Ya, tidak menjadikan ini sebagai fanatisme. Nah, ini kalau misalkan yang bacaannya Allahumma ba'id, ya, ini berarti benderanya hijau misalkan. Kalau yang subhanak ini ya biru misalkan, ya tidak, ya kita nggak ada. Kalau selama semuanya sahih, udah kita amalkan, nggak pakai bendera ini, nggak pakai bendera itu, ya karena patokan kita adalah dalil. Intinya masyarul muslimin, ibadah yang memiliki beberapa variasi, ya itu boleh kita lakukan kadang ini kadang itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz, dan ini mungkin kami akan bisa bacakan satu pertanyaan lagi karena mungkin keterbatasan waktu dari hamba Allah yang ada di Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Beliau bertanya, mungkin ini bagus Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mensikapi kawan kita yang baru belajar agama tentang Ahlus Sunnah, tetapi ia menganggap dirinya paling benar dan memandang orang lain semua yang dilakukannya adalah salah? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, menyatakan bahwasanya paling benar, yang lainnya salah, ini tergantung. Kalau memang pijakan dia adalah Al-Quran dan hadis, sehingga dia mengatakan ya inilah yang benar berdasarkan pijakan Al-Quran dan hadis yang dia yakini, maka tidak mengapa. Semua orang merasa benar, ya. Bahkan ahlul bid'ah pun ketika mereka melakukan kebid'ahan juga merasa benar. Tinggal permasalahannya argumennya apa, pedomannya apa. Kalau dia pedomannya adalah Al-Quran dan hadis, dia dalil, ya silahkan dia mengatakan bahwa inilah yang benar, ya inilah yang benar, karena kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik, ya kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Jadi selama pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis, ya maka tidak mengapa kita mengatakan bahwa inilah yang benar, ya jangan kita menganggap dia merasa paling benar. Kalau memang pedoman dia adalah Al-Quran dan hadis, dalil yang kuat, ya. Karena kadang-kadang orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dibilang wah ini paling merasa benar nih, ya. Tidak juga. Selama pegangan dia adalah kuat, sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus menghormati prinsip dia, ya. Dia tidak boleh malah kita anggap wah ini merasa paling benar. Tapi kalau itu adalah masalah-masalah yang
dia sendiri pegangannya tidak kuat, kemudian dia merasa bahwa dia adalah yang paling benar, yang lainnya adalah salah, ya ini berarti dia mungkin baru belajar. Ya, baru belajar. Ya mungkin masalah-masalah fikih, ya yang mungkin masih samar dalilnya dan sebagainya, tetapi dia salah dalam sikap keras, padahal ini masalah-masalah yang masalah-masalah yang hendaknya kita berlapang dada. Ya, dahulu para ulama mengatakan, malam ya'rifil khilaf lam yashumma anfu'il fik. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, maka hidungnya belum mencium bau fikih. Jadi ya ucapan ini ya masih global, ya masih global, bisa benar bisa salah, bisa benar bisa salah. Kalau orang itu merasa benar karena memang dalilnya kuat dan itu masalah yang prinsip, kita hormati. Jangan malah kita mengatakan sok benar atau merasa paling benar. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan, taftariku hadhil ummah ala salas wa sab'ina firqah. Umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ya, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu, yaitu orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan ya sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tapi kalau dia ini memang pegangannya lemah, ya tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, tapi dia merasa dirinya benar, ya yang lainnya adalah keliru, ya ini berarti yang salah, ya ini berarti yang salah. Jadi merasa benar itu dilihat terlebih dahulu. Kalau merasa benarnya karena dia berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ya nggak apa-apa, itu malah orang yang punya prinsip seperti itu, ya. Tapi kalau dia nggak punya dalil tapi merasa benar, nah ini orang yang tertipu, ya, atau orang yang jahil yang perlu lebih belajar lagi, lebih dalam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, jawaban-jawaban tadi terutama jawaban atas pertanyaan pemirsa kami yang ada di Bengkulu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi ini. Dan sebetulnya masih banyak pertanyaan Ustaz, tapi karena keterbatasan waktu yang ada, insya Allah pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kami sampaikan di kesempatan yang lainnya. Kerjakan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Mubeda yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan pemirsa, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tadi memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan dan menunaikan agama kita ini. Baik, dari saya Muhammad mohon pamit. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.